Terima kasih. Lumayan. Wah. Biasanya tiap weekend aku dan suamiku suka jajan di restoran favorit kami. Kali ini kita jajan di salah satu restoran favoritku yang dari menunya aja kalian udah bisa tahu nih restorannya menyajikan menu apa. Ya di sini namanya Rocky's Hot Chicken Shacks. Jadi dia ada spicy chicken dengan macam-macam level, dan yang aku suka dari sini adalah dia pedesnya itu beneran pedes, bukan yang pakai vinegar atau cuka gitu ya. Karena biasanya di Amerika ini restoran yang pakai embel-embel pedas itu restoran Meksiko, tapi mereka itu biasanya pakai vinegar, jadi pedes-pedes asam gitu, dan aku kurang suka, aku kurang bisa menikmati karena asamnya itu mengganggu rasa kalau buat aku ya. Nah kalau di Rocky's ini dia itu masakannya masakan Southern dan dia nggak pakai vinegar, jadi aku suka banget. Nah kita bisa makan di dalam restoran atau di luar kayak gini. Biasanya aku dan suamiku lebih suka makan yang di luar. Aku tentunya milih menu yang paling pedas. Kalau suamiku sih medium aja udah cukup. Jadi ini ayam pedas Rocky yang terkenal di kota kami. Aku suka banget, ini yang level paling pedas yang aku punya. Terus, what do you have, medium? Yeah, medium hot. Medium hot, okay. Jadi medium dan hot. Okay. Nah, setelah kenyang makan, kita lalu pergi ke nursery atau suatu toko yang dia menjual tanaman-tanaman macam-macam. Ada tanaman indoor, outdoor, tanaman tahunan, musiman, atau tanaman yang evergreen. Nah, ini salah satu tempat favoritku juga, dan letaknya dia deket sama si Rocky's Hot Chicken Shacks. Jadi kesini deh kita jajan lagi tanaman kali ini. Oh ya, kalau di negara 4 musim seperti di Amerika, itu kalau mau gardening atau bercocok tanam itu harus menyesuaikan dengan musim dan harus cepet-cepet supaya nggak kelewatan. Contohnya saat ini kita lagi summer ya, itu kalau mau bercocok tanam ya harus saat ini atau sebelumnya ya pada waktu spring, atau fallnya ya summer lah ya. Jangan sampai musim ini lewat, udah ganti musim kita udah nggak bisa bercocok tanam lagi karena tanaman juga udah nggak bisa hidup, udah masuk di musim dingin gitu. Nah, kalau tanaman yang ditaruh di dalam ruangan kayak gini, itu adalah tanaman yang tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Jadi, kalian nanamnya di porch atau di teras, atau kalaupun di garden, itu di tempat yang ada kena rimbunan pohon gitulah. Pokoknya nggak langsung kena sinar matahari. Dan meskipun ini bunganya cantik-cantik banget, tapi sayangnya mereka ini adalah tanaman semusim. Artinya selepas bulan September, ini udah pada mati gitu. Jadi kalian kalau mau nanam yang kayak gini di negara 4 musim atau di Amerika, itu sebaiknya sih nanamnya sejak dari Maret akhir atau April awal, di awal-awal spring gitu, supaya kalian bisa menikmati kecantikan bunga-bunga ini lebih lama, sampai sekitaran September atau Oktober, sebelum musim panasnya berganti jadi ke musim gugur. Karena kalau udah musim gugur pada metong deh. Nah, kalau tanaman-tanaman yang di display di outdoor kayak gini artinya adalah tanaman yang memang bisa terkena sinar matahari langsung. Ya, jadi memang ditanam di garden. Nah, ini dijualnya masih kecil-kecil gini ya.
Makanya perlu ditanam di musim yang tepat, yaitu di spring dan summer, supaya nanti kalau udah berganti musimnya udah musim gugur lalu masuk musim dingin, ini setidaknya tanamannya udah tumbuh, akarnya udah cukup kuat untuk nanti menahan musim yang lebih dingin gitu. Makanya sekali udah kelewat spring summer, artinya mesti nunggu lagi tahun depan untuk bisa nanam. Oh iya, jangan lupa supaya nggak salah beli tanaman. Kalau kalian mau beli tanaman di negara 4 musim kayak gini, harus benar-benar teliti membaca label yang ada di setiap tanaman. Karena di label itu ada informasi lengkap tentang tanaman ini. Apakah dia tanaman yang cuma semusim atau dia perennial. Perennial itu daunnya meranggas di saat musim dingin, tapi nanti dia hidup lagi pada saat spring dan summer tahun depannya. Atau evergreen itu daunnya hijau sepanjang tahun. Kalau yang semusim ya udah sekali doang lalu mati, harus dibuang gitu. Supaya nggak salah pilih, harus dibaca baik-baik ya. Chocoholic. What did you get? Yarrow? Question mark? No, this is some kind of stone crop. I don't know what this is. Jadi saudara-saudara, ini Chocoholic. Just gonna have to look online later to see what we have. Okay, that's good. Let's go. Yeah. Oke, saatnya bayar-bayar deh. Nah, di sini ya, walaupun toko tanaman tapi bersih semua ya. Nggak ada bececeran tanah atau segala macamnya, pokoknya bersih aja. Juga sistem pembayarannya modern. No. It's 2% back off of everything. Oh, great. Okay. You can spend that in July and January. Okay. What's your first name? First name is Justin. USTID. Ya, jadi di Amerika itu kalau mau tanam-menanam itu harus satu sesuai musim ya. Kayak sekarang nih lagi spring ya. Jadi bisa untuk gardening, tapi kalau di musim dingin ya tentunya nggak bisa. Terus yang kedua, tanamannya itu kamu harus tahu apa dia bisa hidup di daerahmu, karena nggak semua tanaman bisa gitu. Ini kita nanam, what is it, myrtle? Crepe myrtle. Crepe myrtle tree. Jadi White nanti flowers. white flowers, oke. A lot of white flowers. Jadi ini nanti tujuannya supaya tumbuh besar rimbun terus bisa nutup itu loh. Nah, itu kelihatan kan, itu dari tetanggaku itu suamiku nggak mau kalau kelihatan. Jadi ya biasa orang Amerika sangat menjaga privasi ya gitu. Ya, aku bantu dengan doa deh. Begitulah weekend sederhana kami di Amerika. Meskipun sederhana, tapi kami selalu berusaha mengisinya dengan kebersamaan dan kehangatan. Sampai jumpa di vlog Amerika berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, oke? See you later. Bye-bye.